Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau doakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Oleh gereja untuk memperingati, memberikan penghormatan kepada hati kudus Yesus sebagai silih bersama, sebagai tanda bahwa kita menghormati Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi ini kita lakukan, kita lambungkan kepada Allah untuk menyatukan hati kita, agar kita sehati, seperasaan dengan Tuhan. Itulah misi setiap perayaan Ekaristi di hari Jumat pertama. Oleh karena itu, mari kita berdoa ke hadapan Allah. Kita persembahkan intensi-intensi kita kepada Tuhan. Terutama bagi jiwa Bapak Yosef Antoni Jisrasmoro, Maria Anantakusuma, John Artono, Dodi Sindunata, Lasmi, Bapak Stefanus Edi Suhardi, Mama Aloysia Sumiati, Bapak Hendrikus Burhan, dan Fiska Sulistia.
Semoga jiwa-jiwa yang kita doakan pada hari Jumat pertama ini sungguh diampuni Allah, dan Allah berkenan menerima mereka di dalam kerajaan surgawi. Kita bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan terhadap Sharon, Brian, Aiden, Donald, Aileen, Kedans, Teya, dan Mikey. Kita pun bersyukur atas segala berkat bagi kerja dan usaha di EcoStar. Semoga para pekerja selalu diberkati oleh Allah dengan damai, sukacita, dan rejeki yang berkecukupan. Kita pun berdoa bagi semua keluarga di komunitas Santa Helena secara khusus dan pada umumnya di seluruh dunia ini, khususnya bagi orang-orang yang terdampak COVID-19. Semoga mereka tetap semangat menapaki kehidupan dengan rasa percaya akan kerahiman Tuhan. Kita bersyukur atas kesehatan di tengah-tengah keluarga kita dan saudara kita. Dan semoga di masa new normal ini, usaha kita sedikit demi sedikit semakin maju dan berkembang. Kita mohon agar masalah yang dihadapi di dalam sebuah keluarga dapat jalan keluar yang terbaik, sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Dan kita bersyukur atas kesembuhan Ibu Lucia dari penyakit yang dideritanya. Secara khusus kita pun berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Budiaya dan Nicholas yang ke-26. Kita mohon rahmat Tuhan bagi mereka yang sedang berbahagia. Kita mohon perlindungan Tuhan bagi putra-putri yang sedang belajar, Angela Natali Rusdia dan Ariel Jasmine. Semoga mereka terlalu sehat dan jauhkan dari COVID-19. Dalam perayaan Ekaristi ini pun kita berdoa bagi kesembuhan ayah mertua Sahlim Rusdiah yang sedang sakit, kesembuhan Christophorus Edwin, serta Yuni Teja Indra. Kita percayakan pada Yesus, Sang Tabib ajaib yang menyembuhkan segala penyakit di dalam tubuh manusia. Kita berdoa, mohon agar relasi suami istri Francisca dan Ibu Francisca dan anak dapat bersatu kembali dalam iman dan kasih. Kita pun mohon perlindungan Tuhan bagi anak Stefanu Diharjo agar dapat bekerja aktif dan tinggal sendirian tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan Henny Diharjo yang saat ini pun menunggu di Seattle untuk pulang ke Jakarta, semoga dapat berjalan dengan lancar. Kita mohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan Edward Helmi Dardo. Dan kita mohon Tuhan pun untuk tetap menyatukan, menguatkan ikatan cinta Nat Wahono, sehingga perjanjian perkawinan yang telah mereka ikrarkan, sungguh mereka pegang dengan setia. Kita berdoa bagi Herman Yosef yang akan melakukan interview, semoga berjalan dengan lancar. Dan kita mohon agar perusahaan Evelyn Fuji berjalan tetap seperti yang dikehendaki Allah. Dan mereka karena bantuan Allah tidak mem-PHK karyawan. Kita pun berdoa agar kegiatan bela rasa dari Ibu Tati Subrata berjalan seturut limpahan kasih Tuhan. Dan akhirnya kita mohon agar penjualan rumah di Citra Elok, Jonggol dapat diberkati dan sesuai dengan kehendak Allah, membawa rahmat sukacita bagi putra-putrinya yang memohon. Marilah saudara-saudaraku, seluruh doa permohonan yang kita hunjukkan, karena kita adalah anak-anak yang mohon belas kasih Tuhan. Dan biarkanlah seluruh doa ini kita hantarkan dengan semangat pertobatan.
dengan mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Marilah kita berseru, "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber keteguhan para martir. Hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu, yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya, kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Pembacaan dari surat Timotius yang kedua. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sesara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasari menyuburkan kami dan membuka jiwa dan segar hati. Oh, berkat berani bersaksi, dorong diriku ini jadi kasih-kasih ilahi berkuasa dalam batang janji bekerja di ladangmu jadi api abadi sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi berkuasa dalam batang janji bekerja di ladangmu jadi api abadi sampai nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin Gus anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat Injil yang tidak terlalu panjang, dikatakan bagaimana Yesus memperlihatkan siapa dirinya. Memang tadi dilihat bahwa Yesus itu keturunan Daud, benar. Tetapi di dalam posisinya, dia tidak secara kedagingan, tidak semata-mata keturunan Daud, tapi dia representasi Tuhan, Allah sendiri, Allah yang hadir. Maka pada saat Yesus menunjukkan siapa dirinya, dikatakan di sana, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia. Saya tertarik untuk menggarisbawahi kata mendengarkan. Jadi jangan pernah lupa orang tidak mungkin bisa melakukan kalau belum mendengarkan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita sendiri tidak mau mendengarkan Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan kalau bukan melalui firman-firman-Nya? Apa yang kita baca dalam kitab suci? Apa yang ditegaskan kembali oleh Paulus, Petrus? Apa yang ditulis oleh para nabi? Semua memperlihatkan apa maunya. Dan bagaimana para nabi ini dituntun oleh maunya Tuhan, kehendak Allah. Jadi saya pun sama. Kalau saya berhadapan dengan ayah saya tunduk taat. Pada saat ayah itu mengatakan, saya ingat setiap pagi itu saya mendapat tugas sejak kecil adalah apa? Ngelap sepatu ayah. Karena ayah itu tentara, sepatunya harus selalu mengkilat. Dan itu tugas Eko. Dan kalau ayah itu berkata, "Ko, lap." Saya sudah tahu, ayah mau sepatunya mengkilat. Dan saya senang kalau dipuji, bagus. Walaupun pujiannya jarang, tapi jelas bahwa apa yang saya persembahkan kalau tidak ada komplain dari ayah, tentunya itu berarti apa? Sudah sesuai dengan kehendak ayah. Jadi, saya dengarkan dahulu apa maunya. Tugas kedua setelah mengelap sepatu adalah apa? Ngelap sepeda. Itu dilakukan. Jadi, suatu hari ayah berkata, lihat, gearnya belum bersih, kotor. Saya lakukan apa maunya Bapak. Jadi mendengarkan dahulu, baru kita bisa melakukan. Jadi bukan terbalik, melakukan dahulu. Baru yang nggak bisa dibenar salahkan karena kita tidak tahu sumbernya dari mana. Arahnya tidak jelas. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mendengarkan maunya Tuhan, saya senang sekali dengan apa yang tertulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan apa? Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita dianiaya. Nah, saat-saat ini kadang-kadang ada beberapa orang yang berkata, Romo, untuk saat ini kita itu hanya bisa nerima nasib ya. Ya sudah, semua orang nerima nasib apa adanya.
Suatu saat pada saat saya merenungkan itu, tiba-tiba saya baca di sebuah koran, ada sebuah ungkapan yang lebih menarik bagi saya. Dia mengatakan, penulis itu, mari kita mengatur nasib, bukan menerima nasib. Nah ini bagus. Mengatur nasib kita. Jadi bukan hanya menerima apa adanya. Jadi kalau menerima, kita akhirnya seperti yang dikatakan oleh beberapa uskup, kita tidak produktif. Kita tidak bisa apa-apa karena menerima nasib. Lah kalau mengatur nasib, kita bukan melawan, tapi kita berdaya dengan situasi ini. Punya daya, punya kemampuan. Jadi dikatakan di sini bahwa penderitaan itu tidak pernah membuat saya hanya menerima nasib. Penderitaan dalam hidup seorang Kristiani harus dilihat dari kacamata ini kesempatan untuk mengatur kehidupan saya dengan cara lain. Maka di sana dikatakan setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita. Jadi jangan dikatakan, oh memang nasibnya mengikuti Kristus adalah menderita. Yesus pun tidak menerima nasib di salibnya. Ia mengatur nasibnya dengan berkata apa? Terjadilah semuanya seturut kehendakmu. Jadi Yesus bukan hanya menerima begitu saja, tetapi menerima dengan mengerti bahwa angkan Allah ini adalah untuk kebaikan. Nah, menarik, untuk kebaikan. Memang sering apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Nah pertanyaannya, untuk kebaikan siapa? Kita hanya selalu berpikir, untuk kebaikan saya, maka saya seperti ini. Untuk kebaikan semua orang. Untuk kebaikan orang-orang yang kita sayangi. Apakah saya sudah melakukan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang dekat pada kita? Jadi kalau ayah saya disiplin keras kepada anaknya, itu bukan hanya untuk kebaikan ayah supaya eko nurut, bukan, tetapi untuk kebaikan anak-anaknya. Saya ingat ayah itu selalu berkata, "Ndak perlu merokok. Saya tahu kamu merokok, oh tak antem gue." Maka apa yang terjadi? Wah, sama sekali saya tidak mau merokok. Sampai suatu saat saya ketahuan merokok karena teman-teman nyuruh saya merokok. Oh, saya dihajar habis, saudara-saudara. Saya dilempar dengan sepatu tentara. Anda tahu sepatu tentara nggak ada yang ringan. Besar sekali. Dan sepatu tentara itu dilempar dan mendarat dengan empuk di mulut saya. Gigi saya patah. Saya kabur dari rumah. Saya jengkel, saya marah kepada ayah. Namun peristiwa itu membuat sekarang saya melihat, wah syukur. Ayah itu menyuruh saya jangan merokok, supaya saya sehat. Dan syukur sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Demi kebaikan siapa? Bukan untuk ayah, supaya ayah dipandang hebat, bagus. Bukan, demi kebaikan anak-anaknya. Dan saudara-saudara saya pun tidak ada yang merokok. Demi kebaikan siapa? Anak-anaknya. Jadi ini kebaikan yang kita lakukan, penderitaan yang kita lakukan, harus selalu ditanyakan, demi kebaikan saya doang? Atau demi kebaikan orang-orang di sekitar kita? Ini mengatur nasib, bukan menerima nasib. Dan kalau kita sudah berani menerima penderitaan sebagai bagian dari perkembangan hidup kita demi kebaikan bersama, maka kita harus berpegang pada sesuatu. Tadi dikatakan dalam surat kepada Timotius, hendaklah berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi kalau kita menerima penderitaan, kita harus berpegang pada kebenaran. Apa artinya? Bahwa kebaikan, penderitaan yang saya alami tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang diajarkan setiap
Jumat pertama, hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus adalah teladan bagi kita untuk berkorban. Pengorbanan Kristus adalah contoh teladan bahwa apa yang dia lakukan untuk kebaikan orang lain. Maka kita pun sama secara khusus dalam setiap Jumat pertama kita berdevosi, menunjukkan cinta, menunjukkan rasa tobat, silih Tuhan. Hari Jumat pertama ini saya akan isi dengan rasa pertobatan. Bahwa ini adalah cara saya untuk menunjukkan bahwa saya ingin berubah. Ingin mempunyai hati seperti putramu. Yang seperti apa? Yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka semoga di hari Jumat pertama ini kita pun mempunyai hati yang penuh welas asih. Hati yang bukan hanya berani berbagi kasih, tetapi hati yang berani mengakui kelemahan, berani mengakui kerapuhan, dosa, dan ketidakpantasan. Saudaraku, untuk menjadi baik, kita membutuhkan Tuhan. Untuk menjadi benar, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Maka marilah kita buka hati kita, agar Allah yang sungguh menggerakkan kita untuk tetap setia dalam buah-buah kasih dan kebaikan. Marilah sekarang kita memanjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang tertimpa bencana, entah itu sakit, entah itu permasalahan, entah itu ketakutan, entah itu kemiskinan, atau bahwa dia tidak dapat bekerja lagi. Semoga Engkau menurunkan rahmat, berkat, kekuatan bagi mereka, kesembuhan bagi yang sakit, harapan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, penyertaan bagi saudara-saudari kami yang begitu banyak masalah. Tuntunlah mereka Tuhan, semoga mereka menapaki hidup mereka tetap dengan harapan akan rahmat kemurahan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kita berdoa bagi seluruh dunia yang hari ini sedang merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tuhan, kami percaya bahwa seluruh ciptaan ini Kau berikan pada manusia, bukan supaya manusia seenaknya menguasai, tetapi manusia mengelola seluruh alam semesta ini bagi kelestarian, bagi kebaikan hidup bersama. Jangan sampai saudara-saudara kami ini mengelola hanya bagi kenikmatan diri mereka sendiri saja. Bapa, berikanlah semangat pertobatan bagi kami untuk berdamai dan mengelola lingkungan ini bagi kebaikan hidup kami dan anak cucu kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk intensi kita masing-masing dan juga untuk permohonan
yang disampaikan di dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus. Ya Allah, Bapa yang penuh kerahiman, kami berserah kepadamu karena kami anak-anak-mu yang percaya bahwa tangan kasih-mu tiada pernah lepas dari hidup kami. Maka dengarkanlah doa dan harapan yang kami hunjukkan padamu. Semoga engkau berkenan menerimanya, dan semoga engkau pun berkenan mengabulkan doa-doa kami demi kemuliaan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, terimalah kiranya roti anggur persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifasius, uskup dan martirmu. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenang dalam perayaan Ekaristi ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu, Santo Bonifasius, yang ditumpahkan demi namamu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah, ia telah Engkau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah Engkau jiwai.
sehingga ia berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ilahkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Bonifacius, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hamba-Mu dalam iman berkat daya Ekaristi ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi sebuah tradisi di dalam gereja bahwa dalam Jumat pertama pun kita mengadakan sembah sujud di hadapan Sakramen Maha Kudus. Saya undang Anda untuk berlutut di hadapan Allah. Kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Kita percaya kita berhadapan dengan Bapa Sang Kasih Ilahi. Saat datang di altarnya.
ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi hati kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudari dengan bersujud di hadapan Allah, kita ungkapkan seluruh permohonan, beban hidup kita, harapan, dan segala niat hidup di hadapan Bapa kita. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu di dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu, sehingga kami selalu dapat menikmati hasil dari penebusannya. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Marilah kita memuji Allah yang telah memberkati kita dengan sakramennya yang maha kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang kudus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi Jumat pertama kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan.